Saudara, tim Detasmen Khusus 88 Anti Teror menangkap buron kasus bom Bali 1, Zulkarnain di kawasan Lampung Timur, Lampung. Penangkapan tersangka Zulkarnain alias Aris Sumarsono alias Daud dilakukan tim Densus 88 Mabes Polri di kediamannya di Desa Totoharjo, Kabupaten Lampung Timur. Penangkapan dilakukan tanpa perlawanan. Zulkarnain adalah buron teroris bom Bali 1 yang terjadi pada tahun 2002. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan adanya penangkapan buronan teroris atas nama Zulkarnain yang dilakukan oleh tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Memang ada serangkaian kegiatan dari tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap salah seorang DPO, yaitu adalah tersangka Z alias AS yang selama ini adalah menjadi target pencarian, di mana DPO itu sudah dipersiapkan atau sudah dicari dari mulai tahun 2017 dan memang ini adalah diduga adalah pelaku daripada tersangka bom Bali 1. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan untuk keterangan lebih lanjut memang kami hanya bisa membenarkan bahwa kegiatan penangkapan atau penindakan yang dilakukan tim Densus 88 Anti Teror di wilayah Provinsi Lampung benar adanya. Zulkarnain sempat menjadi buron selama 18 tahun atau sejak peristiwa bom Bali pada tahun 2002 terjadi. Dalam kasus ini Zulkarnain diduga berperan sebagai koordinator dalam aksi teror. Polisi menyebut dia antara lain pernah menjadi panglima perang Jemaah Islamiyah dan berperan mengirimkan sejumlah orang untuk terlibat dalam konflik di Poso. Ia juga diduga berperan dalam teror bom Tentena, Sulawesi Tengah pada tahun 2005. Dalam kasus bom Bali 1 tahun 2002, korban meninggal mencapai 202 orang. Keluarga korban bom Bali 1 mengapresiasi Densus 88 Anti Teror yang menangkap Zulkarnain setelah sempat buron selama 18 tahun. Salah satu korban yang selamat saat kejadian bom Bali 1 tahun 2002 bersyukur serta berterima kasih kepada Densus 88. Ia berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Akibat kejadian itu, korban mengalami cedera pada 2 bola matanya dan sempat menjalani sejumlah operasi. Terima kasih kepada Densus 88 karena setelah hampir memasuki 18 tahun akhirnya pelaku ditemukan. Nah, harapannya agar pelaku ini jangan diberi ampun lagi untuk boleh berbaur dengan masyarakat. Harapan saya semoga beliau ini dapat dihukum setimpal dengan apa yang beliau perbuat. Kalau ya saya tidak meminta beliau untuk dihukum mati, tapi hukumlah dia seumur hidup dan bina di dalam penjara seperti itu. Semoga di akhir hidupnya dia bisa kembali bertobat dan menjadi hidup lebih baik. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sedang menyelidiki fenomena kotak amal yang digunakan untuk membiayai para teroris. BNPT mengimbau agar warga waspada saat akan memberi bantuan melalui kotak amal, menghindari penyalahgunaan. Penjelasan BNPT disampaikan Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar di sela deklarasi kesiapsiagaan penanganan terorisme secara nasional di Badung, Bali. BNPT mengancam para pelaku penyalahgunaan bantuan melalui kotak amal untuk membiayai teroris dihukum. Kegiatan yang saat ini juga sedang diinvestigasi, dilakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Tentu mencari sumber dana dengan cara-cara ini dengan memanfaatkan kotak amal. Nah, ini tentu bagian yang melanggar hukum, sedang dilakukan langkah-langkah penyidikan. Dan saya yakin semuanya nanti siapa yang mengorganisir itu tentunya akan diproses secara hukum. Untuk mengulas sosok Zulkarnain, buron teroris kasus bom Bali 1 tahun 2002, sore ini saya bersama dengan mantan penyidik bom Bali 1, Beni Mamoto. Pak Beni, dengan Riko, apa kabar? Baik. Pak Beni, apa arti penting penangkapan Zulkarnain ini untuk mengungkapkan jaringan teror di Indonesia? Ya, memang nama Zulkarnain tidak begitu populer
karena memang sejak kasus bom Bali 1 yang tahu dan yang banyak tahu hanya penyidik. Untuk ekspos ke media sangat sedikit sekali. Padahal perannya sangat strategis dan dia adalah pucuk pimpinan tertinggi askari atau pimpinan kemiliteran di Al-Jamaah Islamiyah. Kenapa dia sampai segitu lama tidak bisa tertangkap? Karena dia adalah justru orang yang merancang segala sesuatunya, termasuk mengajari para anak buahnya bagaimana untuk menghindari pelacakan dari polisi. Jadi dia orangnya disiplin sekali. Berpindah-pindah kalau kita runut dari pergerakan dia sejak setelah bom Bali 1, dia bergerak antar kota, antar provinsi, terus berpindah-pindah untuk menghindari deteksi dari pihak kepolisian. Peran dia sendiri, sejak awal memang yang diberangkatkan ke Afghanistan adalah dia, yaitu ketika tahun 87 sampai 88 dia di sana. Kemudian balik, diminta balik lagi ke sana membawa anggota-anggota yang akan berlatih dan akan berjihad di Afghanistan. Kemudian dia juga membuka camp pelatihan di Mindanao Selatan. Kemudian juga dia terlibat dalam perencanaan maupun aksi-aksi serangan di berbagai tempat konflik, termasuk di Ambon, di Poso, dan sebagainya. Di bom Bali sendiri dia sempat ketika membeli 1 ton potasium, dia juga ikut. Jadi memang perannya sangat strategis dan memang para pengikutnya sangat tunduk pada arahan dia. Karena dia seorang pemimpin yang disegani, pemimpin yang rendah hati, dia mau menyentuh dan mau menyapa para anak buahnya, sehingga apa perintah dia tidak pernah ditolak oleh anak buahnya. Inilah kelebihan dari sosok dari Zulkarnain. Anak buahnya masih ada Pak Beni sampai sekarang dong? Ada, beberapa ada yang baik yang masih di dalam penjara maupun yang sudah keluar. Dan beberapa yang kami periksa memang bercerita, saya segan dan saya pasti tunduk ketika diperintah untuk berjihad di satu daerah. Nah kemudian arti pentingnya lagi adalah dia juga ikut menyusun semacam ADART-nya dari organisasi ini. Nah, kalau sudah menyusun ADART berarti dialah salah satu yang mengotaki bagaimana kemiliteran dari Al-Jamaah Islamiyah ini disusun. Saya membaca bukunya, saya melihat betul-betul memang cukup komprehensif. Ketika strategi perjuangan itu dilakukan dengan tahapan yang tertib, maka itu menjadi ancaman yang sangat-sangat serius. Pak Beni, Nah, kalau yang selevel Zulkarnain ini masih ada yang dicari juga nggak? Untuk di tingkat kemiliteran, dialah yang paling tinggi. Baru nanti kan unsur di bawahnya lebih kepada yang organize di lapangan, eksekutor di lapangan. Tetapi ya ibaratnya kalau panglima tertinggi kita semua tahu kan, di tataran kebijakan, di tataran strategis, dialah yang menentukan. Tapi kembali karena sosoknya yang sederhana dan low profile, tidak pernah mau menunjukkan bahwa dia seorang pimpinan tertinggi di askari, maka orang bisa salah mengerti, artinya bisa salah kira bahwa dia adalah seorang sosok yang penting sekali. Nah Pak, kalau pimpinannya atau panglimanya sudah ditangkap, dampaknya apa kalau dari aturan mereka? Ya, dia saat ini posisinya adalah sebagai tanda kutip ya, semacam aset dari organisasi yang sekarang sementara berjalan. Yang pimpinannya waktu lalu sudah ditangkap adalah para Wijayanto. Jadi Densus ini patut diapresiasi yang tinggi karena berhasil mencegah persiapan atau rencana serangan skala besar di masa yang akan datang. Karena sekarang ini sedang membangun kekuatan. Jadi sebagai contoh,
ketika para Wijayanto ditangkap, itu sudah lengkap di situ. Bagaimana mengirim anggotanya ke Syria untuk mereka berlatih di sana untuk mencari pengalaman, kemudian kembali lagi ke Indonesia dan nanti mengajari anggota yang lain. Sumber dana itu diperoleh dengan cara legal. Ada kebun sawit, kemudian ada pertambangan, mereka punya bengkel senjata sendiri. Karena para Wijayanto ini pernah ke Filipina Selatan untuk belajar tentang bagaimana cara membuat senjata. Dan dia ke Indonesia membawa mesinnya. Sorry Pak, Nah, saya potong. Mereka bisnisnya legal sampai sekarang, memiliki sumber dana, sumber senjata sendiri. Hal-hal ini tidak bisa dideteksi oleh pemerintah atau gimana Pak? Apa yang membuat itu masih bisa bertahan? Ya begini, jadi jaringan teroris ini belajar dari pengalaman ketika ditangani oleh pihak aparat kepolisian. Bagaimana cara meriksa, bagaimana cara melacak, bagaimana cara mendeteksi. Dan mereka bisa menyusun buku, bagaimana cara menghadapi interrogator, bagaimana cara menghindari pelacakan dari polisi. Ini buku panduannya ada semua. Mereka susun berdasarkan pengalaman mereka, termasuk bagaimana polisi melacak sumber dana. Ketika mereka dulu dibantu oleh Al-Qaeda, kita semua tahu bagaimana uang cash dibawa, dititipkan lewat TKI yang pulang ke Indonesia. Ada juga yang dibawa sendiri ke Indonesia, diselundupkan lewat jalur tikus dan sebagainya. Nah, ketika tahu bahwa polisi juga melacak dana-dana ilegal yang lain, maka mereka terpikir, kenapa nggak lewat usaha legal saja? Nah, ini semua sudah disita oleh pihak Densus, dan ternyata terdeteksi belakangan ini lewat kotak amal. Nah, inilah yang sedang ditangani oleh BNPT bekerjasama dengan instansi terkait untuk nanti memastikan dari kotak amal itu jangan sampai disalahgunakan atau itu adalah programnya dari kelompok ini. Nah, gitu. Kotak amal itu menarik karena kalau kita misalkan keluar dari minimarket dapat uang kembalian kan kita niatnya baik mau masukin itu ke kotak amal yang tulisannya banyak menyumbang ke A, ke B, ke C. Ini modus yang baru sejak kapan atau bagaimana Pak Beni? Jadi mereka selalu melihat peluang. Jadi modus-modus ini dia lakukan dengan melihat peluang. Peluang mana yang pengawasannya kurang, dia akan manfaatkan. Jadi misalkan ada pengawasan ketat dari instansi terkait tentang kota-kota amal ini, maka dia akan menggunakan cara lain. Tapi karena dia melihat ini longgar sekali, ketika kita ke minimarket ada uang kembali ya langsung dimasukkan tanpa melihat secara detail itu untuk apa atau oleh siapa kota amal itu dipasang, begitu. Pak Beni, saya baca artikel Pak Beni Mamoto bilang gini, di Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, di situ jelas sekali ditulis bahwa organisasi ini rahasia, lentur, fleksibel, dan menyesuaikan diri, bahkan hingga soal nama tak harus pakai nama JI. Di saat darurat, Amir JI bisa langsung ke eksekutor tanpa lewat struktur. Nah, sekarang posisi mereka seperti apa, Pak? Apakah sekuat waktu dulu Pak Beni menangani kasus ini atau bagaimana? Ya, dalam kondisi normal, itu struktur organisasi, kemudian jalur komunikasi, hierarki itu semua berlaku. Dalam kondisi darurat mereka bisa direct dari pucuk pimpinan sampai ke eksekutor di bawah. Itu diatur di PUBI sendiri. Nah, dalam konteks sekarang jaringan ini bisa menjadi jaringan sel terputus yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi ideologinya sama. Mereka bisa menetapkan target sendiri, bisa bergerak sendiri, kelompok-kelompok kecil ini, tanpa harus dapat instruksi dari atas. Ini perkembangan yang ada di lapangan. Nah, ketika ISIS masih ramai dulu, ada sebagian yang berbaiat ke ISIS. Nah, maka ketika ada fatwa dari Al-Baghdadi, yang mereka lakukan. Tapi juga ada yang tidak berbaiat ke ISIS. Nah, diantaranya yang sekarang ini ditangani oleh
Polri. Nah, saya ingin kembali lagi ke kotak amal karena menurut saya itu dekat sekali dengan masyarakat dan dengan warga. Kalau Pak Beni, modus kotak amal untuk dana teroris ini dilakukan oleh sel-sel tadi yang terputus atau memang ada koordinator besarnya? Kalau ini kami melihat ada koordinatornya, artinya terprogram, karena memang di buku pedoman yang terbaru itu juga diatur tentang bagaimana penggalangan dana. Nah ini kalau nanti sudah mulai dilakukan pendalaman dan penyelidikan secara komprehensif, termasuk melibatkan instansi terkait, nanti semakin jelas berapa persen dan berapa banyak yang disalahgunakan dan digunakan untuk apa. Karena kan ya, 1.000, tapi kalau banyak, setiap masukin 1.000, tapi kalau banyak kan itu tentu berbahaya. Nah, kita kan warga susah ya Pak untuk mengetahui yang mana yang peruntukannya. Nah, apa yang idealnya sekarang harus dilakukan kepolisian? Apakah, karena minimarket kan banyak sekali Pak Beni. Betul, tentunya harus kerjasama dengan pihak minimarket atau pihak-pihak yang tempatnya digunakan untuk menaruh kotak amal tersebut. Ini perlu dikerjasamakan sehingga nanti dari pihak instansi terkait itu bisa memantau perkembangannya bagaimana, kemudian hasilnya berapa, bagaimana laporan rutin yang harus diberikan. Ini kan ada mekanisme tersendiri. Pak Beni, BNPT bilang selama pandemi ini menangkap lebih dari 230 teroris, sebagian besar dari JI. Kita juga tahu ada penggalangan dana lewat kotak amal ini. Dari amatan Pak Beni, sebesar apa JI ini saat ini? Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Densus, ini ada ribuan anggotanya. Yang sementara ini dalam proses untuk didata, untuk dilakukan pencarian. Kemudian juga tentunya ini perlu pelibatan dari instansi terkait, dari masyarakat, dukungan dari RT RW, untuk nanti bekerja sama dengan aparat keamanan dalam rangka deteksi dini ketika mendapati ada orang-orang yang dicurigai di lingkungan itu, kemudian harus melapor. Karena dari rekam jejaknya Zulkarnain, perpindahannya itu cukup dinamis sekali. Dari satu tempat ke tempat lain terus bergerak terus. Dan memang nggak kelihatan kayak teroris kan Pak? Iya. Maksudnya, saya bahasanya gimana ya? Tidak terlihat memiliki ciri-ciri tertentu. Betul. Jadi pengalaman kami menangani dulu ketika kami sampaikan bahwa ciri-cirinya adalah misalkan dia menyendiri, tidak pernah bergaul, dia keluar malam hari, dia tidak melapor ke RT dan sebagainya. Setelah itu diekspos, mereka merubah, bergaul, lapor RT, ternyata KTP-nya palsu, kemudian yang lapor orang lain, bukan yang bersangkutan dan sebagainya. Ini sangat dinamis. Sehingga aparat tentunya harus mengupdate terus perkembangan modus persembunyian mereka. Kalau sekarang Pak Beni bilang jumlahnya ribuan, mereka juga mencari dana, nunggu apa untuk menyerang? Masing-masing ini memiliki strategi sendiri. Yang jelas yang kami baca dari buku dokumen yang disita oleh Densus 88, terlihat sekali saat ini adalah tahapannya sedang membangun kekuatan. Dan ada saatnya nanti kekuatan itu akan digunakan. Ini sama dengan PUBG, buku Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Islamiyah yang dimiliki oleh JI. Di sana kelihatan sekali tahap awal ini bagaimana membangun kekuatan, kemudian bagaimana tahap berikutnya menggunakan kekuatan, bagaimana tahap berikutnya nanti penegakan daulah dan sebagainya. Terakhir Pak Beni, kita sebagai warga kan juga harusnya bisa membantu. Kalau tadi tidak ada ciri-ciri khusus, apalagi sekarang
apa kotak amal kita kan niatnya baik mau menyumbang untuk mereka yang membutuhkan. Apa yang bisa dilakukan di era sekarang ketika perkembangan modusnya semakin canggih? Apa yang bisa warga waspadai, lakukan dan perhatikan di lingkungan sekitarnya? Ya, yang pertama tentunya seperti yang sudah sebetulnya berlaku ya. Tamu harus lapor dalam tempo 1-2 kali 24 jam. Ini ditaati, ditegakkan. Sehingga kehadiran orang ini bisa dideteksi siapa dia dan sebagainya. Tidak hanya dalam kasus teroris, kasus narkoba sama. Kami temukan hal yang sama. Antara yang tinggal di situ dengan yang kontrak, berbeda orangnya. Nah, ini perlu sikap proaktif dari RT RW setempat. Tetangga, ketika mendapati sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan. Kemudian yang kedua, kita semua bermain di medsos. Kita dapati ada statement-statement yang mencurigakan, yang mengarah ke kekerasan, yang mengarah ke intoleransi, nah itu bisa segera dilaporkan kepada aparat. Karena sekarang kan sudah dibuka jalur untuk secara online. Nah ini ketika masyarakat berperan aktif bersama-sama, maka ruang ini menjadi bisa diminimalisir untuk pergerakan mereka itu. Baik. Mantan penyidik Bom Bali 1 tahun 2002, Beni Mamoto. Terima kasih Pak Beni meluangkan waktu untuk kami berbagi informasi dan pandangannya.